Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darloh Mamada dalam acara yang lagi viral. Dan saya didampingi oleh sebelah kiri saya Guanam Rizal. Dan sebelah kanan saya Kajito El Kayeni. Ya, kita akan membahas yang lagi viral sekarang ini tentang kasus penembakan Brigadir J katanya. Ini lagi rame nih. Di mana-mana diperbincangkan di semua media sosial, di TikTok, di Instagram, di Twitter, Facebook, bahkan di televisi juga sedang ramai dibicarakan. Dan baru-baru ini, baru tadi siang nih ketika Presiden Jokowi berkunjung ke daerah Kalimantan ya, Presiden juga ditanya lagi nih oleh wartawan, gimana nih katanya tanggapan Pak Presiden terkait kasus penembakan Brigadir J ini nih. Nah, terus ini dengan tegas Presiden bilang begini, sejak awal saya sampaikan usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, begitu. Tegas Presiden Jokowi mengatakan soal kasus ini, karena memang sejak peristiwa ini terjadi gitu kan, memang kita sebagai publik nih, sebagai masyarakat itu dipertontonkan dengan informasi yang berbeda-beda, ya, berubah-berubah, simpang siur. Ini sebenarnya ada apa sih, gimana sih kasusnya, kejadiannya gimana gitu. Itu begitulah yang kita alami selama ini. Oleh karena itu pernyataan hari ini dari Pak Jokowi ini mungkin bisa lebih memberikan semangat dan motivasi lagi nih buat para penyidik kasus ini ya. Karena ini lagi-lagi kata Presiden Jokowi bilang, dan ini dia tekankan juga, bahwa kenapa kasus ini harus dituntaskan, jangan sampai karena kasus ini itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting kata Pak Jokowi. Citra Polri apapun harus tetap dijaga. Ini menarik nih. Nah, ini kan Irwan nih sebagai peneliti SMRC juga ya. Dan kalau nggak salah baru-baru ini kalau nggak salah SMRC itu pernah membuat survei dan mengumumkan hasil surveinya, dan hasilnya itu adalah Polri itu mendapatkan nilai yang lumayan bagus sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat ya. Mungkin kita dengerin dari Irwan dulu ya, karena kita menanggapi pernyataan dari Presiden Jokowi terkait polisi ini. Gimana Irwan? Halo pemirsa Cokro TV, senang sekali diundang dan kita ngomongin soal yang lagi hangat dibicarakan. Sebetulnya survei SMRC terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap 10 lembaga negara, ada mulai dari Presiden, TNI dan lain sebagainya, sebetulnya itu juga agak lama gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya ada beberapa, paling tidak ada 2 ya lembaga yang merilis hasil survei yang kurang lebih sama temanya. Bukan SMRC ya? Bukan. Yang agak terbaru itu LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan sebelumnya itu Indikator. Oh iya, Indikator maksudnya. Nah, kurang lebih kalau dilihat sebetulnya hasilnya sama. Jadi dari 10, posisi polisi itu adalah yang dipercaya nomor 3. Gitu. Jadi TNI, TNI, Presiden, dan kemudian polisian. Dan setelahnya ada beberapa lembaga yang paling bawah itu partai politik dan DPR lah ya. Nah, betul seperti yang Nong bilang tadi, mengutip pernyataannya Pak Presiden, sebetulnya kasus ini menjadi pertaruhan gitu kan. Jangan sampai kemudian citra yang sudah baik selama ini, posisi 3 itu kan agak susah itu nembusnya, apalagi sebelumnya tuh citra polisi sangat jelek ya, selalu buruk ya, sampai kemudian tembus ke 3 besar itu menurut saya tuh udah revolusi sendiri lah ya di tubuh kepolisian. Nah makanya kasus ini sebetulnya jadi batu ujian ya bagi kepolisian sebagai lembaga untuk menuntaskannya, atau juga membuatnya transparan sehingga masyarakat bisa melihat dengan jelas duduk perkara kasus ini seperti apa. Nah, yang masalah kan memang di awal-awal Jadi kalau kita baca itu di berita ya, ada simpang siur kan, katanya CCTV-nya tidak ada, kemudian apa dan apa gitu kan. Nah, itu yang membuat masyarakat
bingung mana sih sebetulnya versi mana yang bisa dipercaya dan versi mana yang tidak bisa dipercaya, sampai kemudian menggelinding terus dan akhirnya sampai juga ke telinga Pak Jokowi gitu ya. Dan Pak Jokowi sendiri memang tegas dalam kasus ini, minta agar kasus ini dibuka secara transparan dan dihukumlah siapapun yang bersalah dalam konteks ini. Nah, jadi seperti yang saya tadi bilang, kasus ini jadi pertaruhan dan sepertinya sih kalau melihat perkembangan terakhir itu kan memang ada perkembangan bagus lah ya. Dan juga apalagi lembaga-lembaga yang dilibatkan itu memang seperti punya porsi yang pas gitu kan. Seperti Komnas HAM gitu Komnas ya. HAM kan ada juga tuh Teh, kalau misalnya ada komisi tertentu dibentuk yang itu lintas lembaga, tapi sebetulnya itu hanya pasangan doang, jangan doang gitu kan. Tapi misalnya Komnas HAM tidak diberi porsi yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Kalau ini sepertinya Komnas HAM dan lembaga yang lain atau terutama Komnas HAM lah yang kita lihat di media cukup mendapatkan porsi yang banyak ya. Porsi yang banyak itu Komnas HAM bisa leluasa melakukan sesuatu, dan Komnas HAM tidak pernah, setahu saya ya, menyatakan bahwa posisi Komnas HAM di dalam tim pencari fakta ini itu seperti dihalang-halangi atau dikerangkeng gitu kan. Jadi sehingga Komnas HAM bisa bicara banyak, bisa melakukan banyak hal gitu kan untuk mengungkap kasus ini. Itu sebetulnya udah dua perkembangan penting gitu kan. Yang positif positif buat publik dari kepolisian, karena ada kekhawatiran sih, karena kan memang kalau ngeliat presiden seperti sebelum-sebelumnya kan selalu begitu ya, tim pencari fakta melibatkan banyak lembaga, tapi sebetulnya lembaga-lembaga yang dilibatkan itu tidak difungsikan dengan baik gitu kan. Nah, kalau dalam kasus ini kita melihatnya Komnas HAM melakukan tugasnya dengan baik dan yang seterusnya gitu ya. Nah, ini tentu menjadi harapan saya ya, dan mungkin harapan kita semua ini setidaknya tidak membuat citra polisi turun dari posisi 3 ke posisi 5 ke bawah atau bahkan sampai di bawah banget gitu. Dan sepertinya pimpinan polisi sadar dengan itu dan mau mendengar apa yang disampaikan oleh presiden. Sementara itu dulu. Nah, kalau menurut Bro Kaji tuh, kenapa ini Pak Presiden Jokowi ini sampai ini kalau nggak salah kali ketiga deh dia bersikap tegas seperti ini? Betul ya. Kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat ini memang kronologinya simpang siur di awal kan, dan memang nggak masuk akal gitu loh. Dan ini saya sendiri juga, ini kasus ini nggak akan ada ujungnya gitu loh. Karena yang bermain di dalam itu orang-orang kuat ya, jaringannya sudah kuat dan sebagainya. Jadi awalnya saya juga pesimis gitu loh, ini nggak akan selesai nih. Ini kayak kasus Sum Kuning dulu ya, zaman Soeharto mungkin seperti itu ya. Jadi orang-orang kuat yang sampai Hugeng pun nggak kuat kan di sana. Tapi kita beruntung ada dua tokoh yang ingin saya sebut di sini yang melakukan intervensi ya. Bukan intervensi dalam tanda negatif ya, tapi melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin ya. Negarawan. Nah, yang pertama tentu Presiden Jokowi, dan ini harus saya acungi jempol ya. Pak Jokowi bagaimanapun juga sudah 3 kali membuat pernyataan yang konsisten dan tegas. Ini pernyataan di media loh. Ada pernyataan di luar media pasti ada itu. Entah telepon langsung, entah buat rapat-rapat terbatas dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa sikap presiden yang tegas ini membuat kasus yang tadinya mirip sinetron ya, ujungnya nggak jelas di mana, ini kronologinya nggak jelas, terus penembakan yang dikabarkan begini-begini itu simpang siur semua. Sampai akhirnya Baradae itu mengklarifikasi ya kesaksiannya, mengganti ya. Nah, ini semakin terang bahwa yang awalnya kita dengar itu memang sesuatu yang palsu ya, sesuatu yang artifisial, yang bikinan gitu. Maka dengan adanya intervensi positif dari Pak Jokowi ini membuat kita lega lah bahwa Indonesia ini beruntung banget gitu loh. Ini kalau terjadi seperti kasus Sum Kuning di zaman Orde Baru, selesai nih, nggak akan ada kejelasan ini. Jadi keluarga mau menjerit-jerit kayak apapun nggak akan didengar gitu loh, karena nggak ada intervensi dari atas. Beruntung sekali presiden tegas gitu ya. Itu pertama ya, oknum yang membuat kasus ini menjadi terang benderang itu ya salah satunya yang patut kita syukuri ya, Presiden Jokowi ya. Yang kedua Mahfud MD. Jadi secara legal, secara hukum, Mahfud ini kan orang yang paham hukum. Bahkan sejak awal dia sudah paham, ini kasusnya ke sini. Dia sudah punya kayak kerangka
mapping gitu. Iya, kerangka berpikirnya sudah jelas bahwa kasus ini kan dia pengalaman kan seorang hakim kan. Jadi dia paham bahwa ini nggak masuk akal kronologi yang berkembang di media itu sesuatu yang sinetron banget, bahkan di sinetron pun nggak masuk akal gitu loh. Itu kelasnya sinetron di bawah gitu. Jangan sebut nama. Oh, sorry. Di bawah ya di bawah apapun itulah pokoknya begitu ya. Jadi TV aja gitu. Di bawah sinetron yang beredar di televisi gitu ya gambarnya. Tapi Mahfud MD dengan kejelian, dengan ketajamannya ya, dia melihat ini dan membuat apa ya? Saya membaca beberapa intervensi secara tidak langsung ya. Komentar-komentar Mahfud itu secara tidak langsung itu udah membuat arah yang jelas. Ini kalau nggak dibereskan ya kamu yang saya bereskan, seolah-olah begitu. Saya membacanya begitu ya. Karena tensi dari ucapan Mahfud ini berbeda dari tensi kalau dia mengomentari hal-hal umum lainnya. Dia paham bahwa ada hal yang tidak beres dan ini mengancam kedaulatan hukum ya, mengancam marwah hukum Polri terutama ya, institusi hukum ya, Polri. Maka ini harus dibereskan. Kalau enggak ini bahaya sekali. Yang terancam bukan hanya Polri, Jokowi juga terancam, termasuk Mahfud MD ya, karena dia salah satu orang yang Menko Polhukam kan. Di bawahnya Menko Polhukam. Di bawah payungnya dia kan. Kalau di bawahnya dia nggak bisa beresin lah, untuk apa dia jadi Menko Polhukam kan? Selama ini kan dipilihnya Mahfud itu sebagai apa ya? Untuk menambal rasa inilah ya, pemilih Jokowi ya. Rasa agak-agak kecewa gitu lah karena diisi oleh banyak partai dan sebagainya yang tidak profesional. Nah, Mahfud itu salah satu perwakilan kita bahwa dia ini orang profesional yang bekerja dengan nurani ya, yang bekerja dengan akal sehatnya, yang benar-benar mengawal keadilan. Nah, salah satunya kasus ini. Jadi kalau nggak ada Presiden Jokowi, nggak ada Mahfud, saya kira ini akan bablas saja, ini nggak tahu kemana ujungnya. Dan kita beruntung ada dua manusia hebat di Indonesia ini, yaitu Presiden Jokowi dan Mahfud MD. Saya kira begitu. Nah, kalau melihat perkembangan, kalau hari ini saya baca bahwa mungkin sore ini juga akan keluar katanya tersangka baru. Kita tunggu aja ya. Nah, tapi kita juga sebenarnya tidak di awal-awal ketika kasus ini terjadi, kita juga nggak menyangka bahwa perubahannya itu sudah saat sekarang ada yang namanya perubahan pengakuan, terus tiba-tiba yang jenderal tingginya ini tersangka kayak gitu-gitu. Nah, kira-kira menurutmu respon publik itu melihat cepatnya Polri bertindak kayak gini tuh akan menerima dengan baik atau ini menganggap lagi sebagai sebuah drama yang memang kayak disetting gitu deh? Oh, oke. Nggak sebut merek. Jangan. Kalau saya sih, saya pribadi berharap itu yang kamu kedua ya. Aku anggap kamu kan istilahnya tuh ngerti psikologis masa lah gitu kan, karena orang survei gitu. Ya kalau ditanya saya pribadi, tentu saja saya akan memilih yang kedua kan, bahwa ini akan diselesaikan dengan transparan dan sesuai dengan hukum ya. Dan nampaknya itu juga ya yang terlihat dalam perkembangan terakhir ini. Memang belum ada survei terbaru, SMRC sendiri sebetulnya kan melakukan survei telepon. Sudah pernah ada survei ini tapi memang belum kami rilis gitu ya. Tapi paling tidak kalau dilihat sekarang tone percakapan di sosial media itu kan berubah. Dari yang awalnya itu menyaksikan, kemudian tidak mempercayai dan lain sebagainya. Terus bikin gitu ya. Drama sendiri-sendiri gitu kan. Mengembangkan dari masing-masing ini tuh dibikin. Iya. Jadi masing-masing kelompok itu seolah-olah membuat ceritanya sendiri terkait dengan kasus ini gitu. Nah, kalau belakangan ini kan perlahan mulai terkurai itu benang kusutnya gitu kan. Dan betul tadi yang dibilang pengakuan-pengakuan itu yang sebelumnya dianulir untuk kemudian ada pengakuan baru. Dan ini tentu saja paling tidak ya melegakan dari sisi publik ya. Publik ya kita semua penonton Cokro TV juga, karena terutama bagi pendukung Pak Jokowi tentu tidak ingin kasus ini menjadi kenangan buruk bagi masa kepemimpinan Pak Jokowi yang terakhir ini. Gimana pun kan masih ada 2 tahun lagi Pak Jokowi berkuasa kan, dan kalau ini menjadi batu sandungan buat periode kedua Pak Jokowi, itu tentu saja terutama bagi pemilih Pak Jokowi itu kan akan menjadi kenangan yang tidak elok gitu loh. Kita melepaskan Pak Jokowi dengan catatan-catatan tertentu gitu, tidak dengan catatan yang cukup manis gitu ya.
Dan di sisi lain bagi kelompok yang anti Pak Jokowi ini akan terus dimainkan gitu loh. Dan kesenangan menurut. Iya, ini akan menjadi kesenangan, bahkan kan kalau dengar percakapannya di sosial media ini kan akan, kalau ini tidak akan diselesaikan dengan transparan dan sesuai dengan aturan hukum, ini kan akan menjadi menggelinding dan menjadi dikomporin ya untuk menjadi aksi massa tertentu gitu teh. Jadi kalau melihat perkembangan ini ya mudah-mudahan kekecewaan itu bisa terjawab ya paling tidak sampai saat ini, dan kekecewaan itu juga yang kemudian membuat aksi massa yang coba diprovokasi untuk membuat paling tidak mendegradasi kepercayaan terhadap presiden dan kepolisian itu tidak mencapai puncaknya gitu loh. Bayangkan kalau misalnya langkah-langkah cepat itu baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi maupun Pak Mahfud MD itu tidak dilakukan, itu kan dampaknya bisa kemana-mana dan kita kepercayaan publik juga karena menurun. Kepercayaan ke polisi itu juga berdampak pada kepercayaan terutama ya pada Densus 88. Karena concern saya juga termasuk salah satunya ada toleransi. Kita akan merasakan nanti kalau misalnya kasus ini tidak selesai, kemudian pada saat beberapa waktu ke depan Densus melakukan misalnya ya penangkapan kelompok teroris dan lain sebagainya, itu akan dianggap selalu bagian daripada pengalihan isu gitu loh, bukan bagian daripada penanganan atau penangkapan kelompok-kelompok teroris. Nah untungnya saat ini ya perkembangannya tidak begitu, kita melihat ada perkembangan baik lah, setidaknya seperti itu. Iya, memang untuk kasus ini kayaknya kita harus tetap tunggu tuh, karena sepertinya akan masih lama ya prosesnya. Tapi yang menarik nih Bro Jito dari pernyataan Presiden Jokowi soal itu loh, mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Karena memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Irwan, surveinya itu bagus di nomor 3 itu kan bagus banget ya, positif ya. 3 besar itu. Jadi pertama TNI, kedua Presiden, ketiga Polri. 3 lembaga itu dianggap sebagai sebuah fondasi negara, ya kan? Yang dia itu bisa istilahnya tuh kalau ini solid, istilahnya tuh negara itu bisa dibilang solid lah, sukses berhasil lah. Nah, bisa menangkis ancaman dari luar. Nah, betul, TNI, Polri di dalam, TNI dari luar lah istilahnya kayak gitu. Nah, Bro Jito gimana tuh istilahnya tuh kamu kan senang tuh menganalisa di balik pernyataan presiden yang menekankan kepada istilah kepercayaannya itu. Selama ini kan gimana tuh? Kan masyarakat juga udah senang banget ya. Betul. Jadi saya ingin sekilas balik sedikit ya ke profil Kapolri sekarang ya. Jadi Kapolri sekarang Sigit itu ketemu Pak Jokowi kalau nggak salah di Solo dulu. Dan yang membuat Pak Jokowi terkesan pada sosok Sigit itu karena patriotismenya. Waktu itu Pemkot menghendaki tanah polisi ya, kepolisian ya. Dan itu mau mengganti rugi. Kata Pak Sigit, jangan gitulah, kita sama-sama merah putih katanya. Nah, sejak itulah terkesan. Jadi dari dialog itu ya, itu mencerminkan bahwa profil seorang Kapolri ini memang orang yang lurus ya, orang yang menghendaki kemaslahatan bagi publik ya, terutama negara ya. Dan berangkat dari keyakinan inilah yang kita lihat dari pencapaian yang dilakukan oleh Pak Sigit ini ya di kepolisian ya. Sehingga terjadi reformasi besar-besaran ini yang tidak diketahui oleh publik selama ini ya, bahwa banyak yang menganggap bahwa presisi yang disebut oleh Kapolri itu hanya slogan lah gitu ya. Tapi tidak, memang Kapolri itu memang membuat surat edaran dan sebagainya ya, membuat ini peraturan-peraturan yang membuat bawahannya itu harus berjalan di koridor yang semestinya, dan ini dilakukan oleh Pak Sigit ya di kepolisian. Maka ketika kalau survei kepolisian tuh naik pesat ya menjadi 3 besar, itu memang sesuatu yang bukan yang instan ya. Ini memang dibangun sejak lama, bahkan mungkin sejak Pak Jokowi jadi nunjuk Pak Tito kan sebagainya kan. Pak Tito dikenal sebagai salah satu polisi yang cerdas ya. Dia cemerlang di angkatannya, makanya dia melompati banyak seniornya kan. Pak Sigit juga begitu.
Jadi kalau Pak Tito terkenal dengan kecerdasannya, Pak Sigit ini dikenal dengan ketulusan ya, dengan patriotismenya ya, kerelaannya untuk berkorban bagi negara. Nah itu salah satunya kayak ini. Maka kita mendengar banyak hal ya tentang kedekatan petinggi ini dengan Kapolri, dengan ini ya, masa lalunya kan. Mereka kan ini ya, ada istilah liting gitu ya, ada angkatan, ada kedekatan emosional ini. Maka sejak awal banyak yang pesimis bahwa kasus ini akan dibuka. Maka dengan profil seorang Kapolri yang demikian tulus, demikian tegas ya, dengan kepribadian yang unik tadi, yang sejak Solo tadi sampai ketemu lagi di Jakarta, sampai akhirnya jadi Kapolri seperti sekarang, kasus ini punya titik terang gitu loh. Jadi sejak awal saya menduga sewaktu petinggi ini dinonaktifkan, saya tuh ini permainan sinetron ini gitu loh. Nggak mungkin jalan ini nonaktif nanti balik lagi, siapa kambing hitamnya kan gitu kan biasanya. Tapi ternyata enggak, jadi tersangka. Lanjut, habis dinonaktifkan dipindah kan. Ya, sudah dipindah kemudian ditangkap gitu loh. Jadi ada jenjang-jenjang gitu lah. Jadi nggak langsung ditangkap enggak. Jadi ada proses, ada tahapan-tahapan yang mengingat banyak hal ya, ada banyak kekuatan yang bermain di sana memang. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa Kapolri sendiri sudah membuat tindakan yang tegas ya, dengan contoh yang sangat baik bahwa kasus ini benar-benar bergulir sebagaimana mestinya. Dan sesuai dengan pertanyaan Mbak Nung tadi, ini penting untuk menjaga marwah Polri ya, untuk menjaga marwah hukum di Indonesia. Karena seperti kita tahu kalau tadi ada kaitannya dengan terorisme dan sebagainya ya. Densus yang jadi itu ya. Densus. Itu kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Saat ini masyarakat masih percaya pada Densus. Jadi apapun opini dari ekstremis ya, apapun opini dari juru sorak dari teroris itu selama ini dimentahkan oleh masyarakat. Kenapa itu? Karena mereka yakin dan percaya pada Polri, pada polisi gitu loh. Jadi polisi selama ini bekerja dengan baik. Ada oknum 1-2 yang nggak baik itu pastilah, dimanapun itu pasti ada kan. Tapi selama ini mereka masih melihatnya polisi itu on the track ya, secara umum ya. Apalagi di bawah kepemimpinan Pak Sigit saya lihat juga Kapolda Metro Jaya juga bagus ya kan, track recordnya juga bagus. Jadi polisi ini sudah ada semacam reformasi tadi saya sebut, reformasi besar-besaran sebenarnya. Meskipun memang nggak terlihat di depan publik ya, karena itu sifatnya kan surat edaran, ada ini, ada arahan, internal lah sifatnya seperti itu. Maka dari itu penting sekali marwah ini dijaga, dan kita beruntung Presiden, Mahfud MD, dan Kapolri sudah berjalan sesuai dengan tracknya ya, sesuai dengan yang seharusnya mereka kerjakan sehingga marwah polisi tadi terselamatkan. Saya kira terjaga begitu. Ya semoga ya. Nah ini closing aja, silakan Bro Irwan. Mungkin ya closing saya sederhana, dan mungkin juga ini jadi concern banyak orang ya Teh ya. Kita tentu pengen kasus ini bergulir dan kemudian direspon, dan kemudian ujungnya adalah sesuatu yang transparan dan sesuai dengan aturan dan hukum gitu ya, bukan sesuatu yang kembali kepada yang di awal-awal tadi gitu. Karena seperti yang saya bilang, kasus ini batu ujian. Ketika kasus ini tidak bisa dituntaskan, tidak bisa transparan dan lain-lain, maka ini bukan hanya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, tapi juga kepada polisi, kepada presiden dan juga kepada Densus gitu. Jadi pertaruhannya sangat besar, dan saya berharap bapak-bapak yang ada di kepolisian mau menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum. Itu saja. Ya, dari saya selain 2 oknum penting tadi ya, Pak Presiden Jokowi dengan Pak dua orang, 2 tokoh penting yang telah membuat intervensi ya. Saya ingin menyebut satu kelompok lagi ya yang membuat kasus ini berjalan di tracknya ya, karena sebelumnya saya pesimis ya, yaitu netizen. Oh iya, warganet. Jadi sejak kronologi awal yang kayak sinetron itu keluar, netizen itu sudah logiknya main. Oh ini nggak masuk akal, ini sinetron banget. Mereka mengembangkan teori konspirasi dan sebagainya. Dan sekarang terbukti gitu loh bahwa ada kebenaran lain yang disembunyikan. Makanya netizen itu mengumpulkan puzzle-puzzle kan waktu awal-awal kasus ini berkembang. Kemudian kepingan-kepingan puzzle, keraguan-keraguan ini akhirnya kan mengudara kan. Akhirnya heboh kemana-mana ya, tentu saja sampai ke presiden, sampai kemana-mana, dan kegelisahan ini harus dijawab kan.
Dan untungnya Presiden membuat langkah yang tepat bahwa kegaduhan atau kehebohan yang ada di tengah masyarakat ini harus segera mendapatkan solusi. Dan solusi Presiden ya sederhana sebenarnya, ya kasus ini harus diungkap. Apa adanya, siapapun yang menghalangi, maka sampai 25 orang dikandangin atau dipindah tugaskan, dimutasi itu kan karena salah satu perintah tadi kan. Ini sebuah pertarungan yang luar biasa menurut saya. Dan memang pasukan petinggi ini banyak sekali, makanya waktu ditangkap tuh ada pengamanan kan itu. Diamankan, ada pasukan, karena kalau enggak ya bahaya. Nah, ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah atau presiden ya untuk menyelesaikan kasus ini, kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri. Dan saya ingin berterima kasih tentu saja kepada netizen ya, karena kalau tanpa dukungan netizen yang besar ini mungkin kasus ini juga belum tentu akan seperti sekarang. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, teruslah kritis ya. Kalaupun ada kasus apapun itu, entah itu kepolisian, entah TNI, entah DPR, apapun itu, entah di dalam tembok istana ya, itu netizen harus tetap kritis. Karena bagaimanapun kalau kita kritis, kita bersuara ya, berdengung, heboh, pada akhirnya yang pemimpin kita ya, Pak Jokowi, Pak Mahfud dan sebagainya itu akan mengambil tindakan, mereka akan berjalan sesuai nurani gitu loh. Tapi kalau ini nggak heboh ya mereka nggak dengar. Dan bagaimana mereka bisa membuat kebijakan kalau kasus ini ditutupi misalnya, diselesaikan secara diam-diam, ya sepenting ada tersangka, ada yang dihukum, selesai. Nah ini kan kita akan kehilangan ya. Dan untunglah itu tidak terjadi. Terima kasih kepada netizen dan terima kasih kepada semua orang yang berpikir kritis. Iya. Jadi ini meski kita terus memantau kasus ini, karena seperti yang tadi saya bilang ini akan panjang, karena kemudian hampir setiap hari bermunculan lagi tersangka gitu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kasus ini akan memberikan keadilan ya buat khususnya korban gitu kan. Dengan memberikan atau dengan menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, dituntaskan secara benar, transparan, diusut tuntas kayak gitu-gitu, itu kan dalam rangka untuk memberikan keadilan buat korban. Dan juga sebagai kita negara hukum itu memberikan penyelesaian hukum secara benar juga gitu. Jadi jangan kemudian ada semacam adagium yang berkuasa itu yang benar, enggak, justru hukum itu semua itu sesuai hukum dan semua levelnya atau posisinya sama di depan hukum. Ini menarik sekali. Terima kasih pemirsa Cokro TV, terima kasih Bro Irwan, terima kasih Bro Kajito. Kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan dengan pembicaraan yang juga hangat. Salam sehat semua, dadah.